Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bersama-sama belajar kembali kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Kalian sehat semua? Mudah-mudahan. Kita sekarang mulai dengan ayo berdiskusi. Kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya, kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Untuk mengerjakan proyek ini, kamu dan teman-teman harus melaksanakan musyawarah. Tentukan kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Kemudian, tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok. Tuliskanlah hasil musyawarah di bawah ini. Benda yang akan kami selidiki adalah 5 benda. Misalnya almari, kemudian misalnya yang kedua daun jendela, ya, atau kemudian yang lainnya silakan kalian tentukan dengan kawan-kawan kalian dalam musyawarah tersebut, ya. Selanjutnya, kamu sudah melakukan kegiatan musyawarah. Tuliskan pengalamanmu di kotak yang disediakan. Halaman berikutnya, tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Ketika kita mempunyai satu permasalahan, satu persoalan, kemudian kita musyawarahkan keuntungannya apa? Kalian tuliskan 1, 2. Kemudian bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Ya, ketika kawan kalian berpendapat dengan menyampaikan usulan atau pendapatnya, bagaimana kalian menghormati? Kalian tuliskan di sini dengan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ya, dan sebagainya kalian cari di sini, ya. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu, ya? Kalau kita menghormati pendapat orang lain, apa yang terjadi? Kalian tuliskan, ya, keuntungannya apa atau kerugiannya apa, ya. Selanjutnya, ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah, ya. Ketika kita menghargai orang lain dalam musyawarah, tentu ada hal-hal yang kita rasakan. Mungkin ada rasa senang, kemudian ya kalian bisa tuliskan di bawah ini, ya. Jadi musyawarah sangat kita perlukan untuk menyelesaikan masalah, dan ketika bermusyawarah tentu ada perbedaan-perbedaan pendapat yang kita harus saling menghargai dan upaya kita untuk mendapatkan penyelesaian yang terbaik tentunya. Kalian tuliskan di situ, ya. Selanjutnya, ayo mencoba. Setiap kelompok telah memilih benda, ya. Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Ya, benda tersebut. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda, karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal, ya. Kalau bahannya bagus, sesuai yang dibutuhkan, maka fungsinya akan maksimal. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Ini satu contoh, ya. Apakah dari kayu, dari aluminium bisa enggak, atau bahkan dari kaca, ya. Kita lihat contoh jendela di sini, daun jendela. Ini bahannya dari apa? Dari kayu, ya. Kemudian di sini ada kaca. Fungsinya kaca untuk apa? Ya, kalian bisa pikirkan. Untuk memecahkannya, selidiki bersama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama, cara menyelidiki.
tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. Ya, di sekitar kita apa? Ada meja, ya, ada pintu, ada tadi daun jendela dan sebagainya ya. Ya. Kemudian isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh seperti pada nomor 1. Ini nomor 1 sudah diisi. Kalian bisa mencontohnya untuk mengisi nomor-nomor yang lain. Nomor 1 ya. Nama benda di sini daun jendela. Kalian sudah lihat tadi di sekitar kalian juga ada ya. Terbuat dari bahan apa? Oh, ternyata daun jendela bisa dibuat dari kayu. Tetapi ada enggak yang dari aluminium? Oh, ada yang dari aluminium dan tampak lebih bersih dan lebih mungkin ringan ya. Kalian lihat di apa? Di rumah sakit dan sebagainya kadang-kadang menggunakan aluminium juga. Kelebihan dari bahan tersebut. Kalau daun jendela dibuat dari kayu, itu kelebihannya apa? Kuat. Beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Ya, kayu jati misalnya, kayu nangka ya, itu sangat kuat ya. Kemudian kalau dari kayu, kekurangan dari bahan tersebut apa? Dapat terkena rayap ya, kalau nggak pas musimnya panen mungkin bisa mudah kena rayap ya, nggak tahu itu. Kalian bisa pelajari. Mudah terbakar kalau ada api, maka kayu yang kering, yang sudah lama dipakai, kering ya, sehingga kalau ada api akan mudah terbakar. Ini kelemahannya. Kalau aluminium, daun jendela yang dibuat dari aluminium, kelebihannya apa? Ringan. Ya, kalau ringan ya, berarti membukanya juga ringan, menutupnya juga ringan. Tidak dapat dimakan rayap. Ini kelebihan aluminium. Kemudian kekurangannya tidak tahan benturan keras. Ketika ada benturan maka dia akan penyok, meleot ya, atau berubah bentuk ya, sehingga tidak rapi lagi ya. Kalian bisa pilih benda yang kedua dan seterusnya ya. Silahkan. Gerobak misalnya, gerobak bisa dibuat dari besi misalnya, tapi ternyata ada juga yang gerobak sampah itu loh ya, ada yang dibuat dari kayu. Kalau dari besi berat, kalau dari aluminium mungkin ya tidak tahan benturan tadi. Kalau dari kayu juga berat ya. Tetapi mana coba kalian, beberapa benda sampai ini 6 sampai 5 atau sampai 4 silakan ya dikerjakan bersama teman. Ya, selanjutnya ayo menulis. Pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki. Tuliskan secara lengkap ya hasil penyelidikanmu. Hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu. 1. Penjelasan bentuk benda. Penjelasannya yang dijelaskan apa? Tentang warna, ukuran, dan bentuknya. Fungsi benda yang kedua. Yang ketiga, alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. Ya. Keempat, menyebutkan kelebihan bahan tersebut. Yang kelima, menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Coba kalian tuliskan di sini ya. Ya, secara lengkap, mulai dari bentuknya, warnanya, ukurannya, ya. Kemudian fungsi benda itu, dan kemudian kalian tuliskan juga bahan yang dipakai. Mengapa pakai bahan tersebut, kelebihannya apa, kekurangannya apa dengan bahan itu ya. Kalau tadi daun jendela ya, sampai bahannya pakai kayu, kelebihannya apa, kalau pakai apa aluminium, kelebihannya apa. Kalian tuliskan di kolom ini ya, kolom sini ya, sampai penuh kalau bisa ya. Selanjutnya ya, ayo mencoba. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Lihat gambarnya ini. Pernah lihat ya? Ini biasa dibawa oleh tukang-tukang itu.
Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, ya, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ya, ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ini. Ya, ini Siti mengukur dengan ukuran yang di bawahnya itu. Kemudian coba perhatikan nomor 1. Bantulah Siti menemukan ukurannya. 254 cm. Ya, 254 cm. Ini ditanyakan dalam bentuk meternya berapa, sentimeternya berapa. Kalian harus tahu, ya, 1 meter ini ada berapa sentimeter? Ya, 1 meter ada 100 cm, ya. Ada 100 cm. Berarti ini 200, posisi ratusan, ya. Yang posisi ratusan ini dipasang di sini. Ya, 200 ini ditulis 2 meter karena 200 cm ini, 200 cm itu sama dengan 2 meter. Kemudian 54 cm tetap saja 54. Jadi kalau sudah angkanya lebih dari 100, itu nanti sebagian jadikan meter, ya. 390, tiganya itu ratusan, ya. Jadi posisi meter itu dalam sentimeter jumlahnya 100, ya. 100 cm itu 1 meter. Maka 300, tiganya ini dipasang di sini. 3 meter, 90-nya di sini centimeter, ya. 390 itu sama dengan 3 meter ditambah 90 cm. Ya, dan seterusnya. Ya, bisa, ya. Ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. Ya, ini kalian memilih. Tinggal centang ada yang benar yang mana. 250 itu ada berapa? Ya, mana yang benar, ya. Ini mana yang benar? Yang benar di centang yang mana? Silakan. Ya, yang ketiga demikian pula kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai kebutuhan. Ya, ini ada 120 cm plus 180 cm dan seterusnya. Untuk menjadi 200 meter yang mana? Untuk membuat baju 2 meter. Nah, kainnya yang mana? Ya. Ya, lanjut. Kegiatan bersama orang tua. Berdiskusilah bersama orang tua. Diskusi tentang jenis meteran. Ya, jenis meteran kain yang diperlukan untuk membuat baju. Ini tentu yang ayahnya suka menjahit, ibunya suka menjahit, sering menemukan. Tetapi kalau enggak, kalian bisa cari jenis meteran yang digunakan untuk mengukur kain. Meteran yang seperti apa. Ya, demikian pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran yang ke-6 dari tema 3, subtema 1. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.